Di awal film, kita akan berfokus dengan seorang wanita yang putih, mulus, keset, pokoknya Josh yang sedang menunggu seseorang. Nah, wanita ini bernama Jin Hee. Tak lama berselang, datanglah seorang pria parubaya dengan menggunakan sebuah mobil mewah, memakai baju yang rapi, dan menggunakan kacamata bermerek Mitsubishi. Pria yang sok cool ini bernama Min-ki. Diketahui bahwa Jin Hee sedang menunggu kedatangannya, yang dikarenakan ia mendapatkan sebuah tawaran job pekerjaan sebagai foto model. Lalu setelah melihat-lihat dan menerawang kemolekan tubuh dari Jin Hee sambil cengar-cengir, si Min-ki pun mempersilahkan Jin Hee untuk masuk ke mobilnya yang akan segera diajak ke studio pemotretan. Wah, ini pasti dah ini karena ini ya. Oh. 약간의 긴장감이지만 Setibanya di sana, terlihat Jin Hee yang sangat kesal dan kecewa dengan job tersebut, yang dikarenakan ia diberi job sebagai model pemersatu bangka. Yang dikarenakan ia diberi job sebagai model pemersatu bangsa. Sudah kuduga. Ya, karena Jin Hee yang saat ini sangat membutuhkan mata pencaharian, ia pun dengan terpaksa menerima job tersebut. Nah, sebelum itu, Min-ki pun meminta kepada Jin Hee agar segera mandi 2 jari, agar terlihat lebih bugar. Pada saat itu, Min-ki sedang mengendap-endap di depan kamar mandi, dan ia pun mengambil pembungkus segitiga bermuda milik Jin Hee. Lalu tentu saja dengan semangat 45, ia pun langsung mengendus-gendus dan menciumnya. Seruput bos. Lagi. Saat bersamaan, Jin Hee yang telah usai mandi melihat hal yang dilakukan oleh Min-ki. Akan tetapi bukannya malu, Jin Hee pun dengan santainya menggunakan kembali pembungkus segitiga bermudanya di depan dari Min-ki. 이 아저씨 참 이상해. Di hari itu, Min-ki hanya meminta kepada Jin Hee untuk memperagakan style model pemersatu bangsa. Setelah itu, Min-ki pun kembali mengantarkan Jin Hee ke tempat yang ia jemput sebelumnya. Kemudian saat ia membuka amplop yang diberikan dari Min-ki, Jin Hee pun terlihat sangat kegirangan, yang dikarenakan jumlah yang ia terima melebihi perjanjian dari yang sebelumnya. Lalu sambil kelejang-kelejing, ia pun beranjak pulang ke rumahnya. Keesokan pagi harinya, Jin Hee diajak oleh pacarnya yang bernama Sogun. Siapa nama Sogunnya? Operatornya apa ini? Untuk bertemunya di sebuah taman. Namun bukannya mengajak berkencan, ternyata si Sogun yang merupakan pria pengangguran meminta kepada Jin Hee untuk mentransferkan uang kepadanya. Ya, karena Jin Hee merupakan seorang wanita yang baik hati dan tidak sombong, ia pun memenuhi permintaan sang kekasih. Setelah itu, terlihat Jin Hee baru saja datang dari sebuah kafe dengan keadaan yang sangat sempoyongan. Tak berselang lama, datanglah Min-ki yang menghampirinya, yang dikarenakan Min-ki mendapatkan job dadakan untuk membuat sebuah foto model. Ia pun bergegas mengajak Jin Hee untuk pergi ke studio pemotretannya. Setibanya di sana, Min-ki pun terlebih dahulu memberikan bayaran kepada Jin Hee. Dan kemudian Min-ki pun mulai mengambil take foto dengan instruksi yang diarahkan. Tak sampai di situ, si Min-ki pun meminta kepada Jin Hee untuk berfoto tanpa menggunakan sehelai busana. Nah, karena tak tahan melihat bodi dari Jin Hee yang kenyal-kenyol, joni-joninya sepapa miliknya pun seketika terbangun dari tidurnya. Sehingga tanpa menunggu apa-apa dari sang sutradara, Min-ki pun berhasil menceploskan batang singkong ke gawang dari Jin Hee. Min-ki pun berhasil menceploskan batang singkong miliknya ke gawang dari Jin Hee. 1-0 untuk Min-ki.
Setelah melakukan seksi cekrek-cekrek, Min Ki pun kembali mengantarkan Jin Hee untuk kembali. Tak sampai di situ, Min Ki pun memberikan uang tips kepada Jin Hee yang dikarenakan telah melakukan pekerjaan dengan profesional dan juga memberikan servis tambahan kepadanya. Kemudian Jin Hee mendatangi kos-kosan milik pacarnya. Akan tetapi setibanya di sana, Jin Hee malah mempergoki si Sogun yang sedang asik berkelokat-keloket dengan selingkuhannya. Nah, si Sogun pun mengatakan bahwa hal itu tidak seperti yang ia perkirakan. Tanpa pikir panjang, detik itu pun Jin Hee memutuskan hubungannya terhadap si Sogun dan melemparkan uang tepat di jidatnya. Akan tetapi bukannya bersedih, si Sogun pun dengan gembira mengambil semua uang yang dilempar oleh Jin Hee. Sehingga kelakuan Sogun yang dinilai mata duitan menyebabkan selingkuhannya pun menjadi kesal dan berlalu pergi meninggalkannya. Keesokan pagi harinya, terlihat Jin Hee yang sedang duduk santai di pinggir jalan sambil menunggu kedatangan dari Min Ki, yang ternyata ia kembali mendapatkan sebuah job dari Min Ki. Tak berselang lama, datanglah si Min Ki dan memberikan sebuah surat yang tertulis bahwa job ia hari ini adalah untuk menemani kesepian dari Min Ki yang telah lama ditinggal oleh istri beserta anaknya. Ya, karena Jin Hee yang saat ini sedang broken home, tanpa pikir panjang, ia pun menerima ajakan tersebut. Setibanya di kediaman dari Min Ki, Jin Hee pun kembali sedang mandi. Nah, si Min Ki yang ditakdirkan untuk menjadi pewaris tahta sang kakek legend Sugiono kembali berimajinasi liarnya dengan mencium pembungkus segitiga bermuda milik Jin Hee. Tak sampai di situ, Min Ki pun kembali mengajak Jin Hee untuk beradu ilmu kanuragan. Setelah itu, karena hari sudah semakin larut, Min Ki pun kembali mengantarkan Jin Hee untuk pulang. Setibanya di kamar, Jin Hee melihat sepucuk surat dari Sogun yang mengatakan bahwa Sogun sangat menyesali perbuatan yang telah ia lakukan dan mengajak Jin Hee untuk kembali menjalin hubungan asmara. Akan tetapi Jin Hee sudah terlalu kesal tak menghiraukan surat tersebut dan ia pun memilih untuk tetap sendiri menjalani hidupnya. 화가 나네. 서로 동의하에 돈 받고 섹스하는 게 뭐 잘못이야? Kemudian Jin Hee pun beranjak pergi keluar rumah untuk mencari suasana ketenangan di malam hari, hingga sampailah ia di sebuah jembatan kota. Di sana Jin Hee pun berteriak sekencang-kencangnya untuk meredakan semua amarah atas masalah yang ia pendam saat ini. Singkat cerita, keesokan pagi harinya, terlihat Jin Hee sedang bersender di sebuah tiang sambil meratapi nasibnya. Yang kemudian ia menemui Min Ki di sebuah taman untuk mengatakan bahwa Jin Hee akan berhenti dari pekerjaannya sebagai model dan memutuskan akan pergi keluar kota untuk mencari pekerjaan yang baru dan tentunya yang halal. Memang pilihan yang bijak. 글쟁이라 이제 한 곳만 봐야죠. 마지막으로 나를 하나님까지 해주자. 정신없이 즐긴다. Untuk film, Min Ki pun harus kembali merasakan kesepiannya tanpa ditemani oleh seorang wanita dalam hidupnya. Dan pada saat itu, ia sedang mengingat-ingat kenangan indah bersama Jin Hee. Lalu film pun tamat. You decide if you ever